Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Perwakilan Malang Raya. Di sini podcast kali ini kita akan berbincang tentang legal audit. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Ariza Leni Makfiro, bisa dipanggil Leni, perwakilan dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Saya di sini sebagai host dan ini narasumber kita yang sangat istimewa. Silakan diperkenalkan. Wah, terima kasih atas pembukaan yang luar biasa ya. Oke. Jadi sebelum masuk pada pembahasan kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Francis Gerard Widiarto ya. Saya biasa dipanggil Gerard ya. Saya salah satu anggota ya, di Lembaga Bulan Bintang Malang Raya ini, dan saya juga berprofesi sebagai seorang legal audit. Ya, jadi seperti yang tadi Mbak Leni sudah sampaikan, karena topiknya saat ini adalah legal audit, ya, saya akan coba memberikan bantuan nih, ulasan-ulasan sama Mbak Leni nih. Iya. Sebenarnya banyak sih orang yang nggak tahu legal audit itu apa sih gitu. Bahkan dari orang yang sarjana hukum pun nggak tahu sebenarnya legal audit itu apa kayak gitu. Kira-kira sebenarnya apa sih itu legal audit itu? Bisa dijelaskan kira-kira? Oke, Mbak Leni. Memang betul ya, memang betul. Jadi selama ini atau memang bahkan sampai saat ini pun profesi legal audit itu memang masih dianggap baru dan masih belum banyak dikenal, tapi sudah mulai banyak didengar. Nah, sebelum saya masuk kepada apa sih itu proses legal audit, saya sedikit berbicara terkait sejarahnya dulu ya, biar ada overview dulu atau sudut pandang yang lain. Jadi legal audit ini awalnya digagas oleh Prof. Jimli Asidiki ya, Prof. Jimli Asidiki. Karena apa? Kebutuhan di dunia hukum, khususnya di dunia bisnis, perusahaan, itu sudah sangat kompleks. Kalau kita bilang selama ini kan banyak sekali proses audit itu dijalankan oleh seorang seperti auditor independen ya. Dalam hal ini lebih banyak mengarah kepada ekonomi sifatnya, ya kan? Akuntan publik salah satunya. Nah, bagaimana terkait dengan konteks hukum? Siapa yang melakukan proses audit ini? Nah, selama ini belum ada sebuah standar yang jelas, tentu, sehingga akhirnya Prof. Jimli Asidiki ini mendirikan yang namanya Asosiasi Auditor Hukum Indonesia atau ASAHI namanya. Nah, disitulah akhirnya profesi daripada legal audit ini mulai berkembang seperti itu. Jadi kurang lebih gambaran profesi legal audit itu seperti itu. Jadi kalau saya tadi singgung bahwa kalau di ekonomi ya, di dunia bisnis dan ekonomi itu ada semacam akuntan publiknya ya, atau auditor independen. Nah, di bidang hukumnya kami hadir di sana sebagai seorang legal auditor seperti itu. Kurang lebih. Iya. Untuk menjadi legal audit itu sendiri tuh apa saja sih syaratnya yang harus terpenuhi untuk menjadi tersebut? Legal audit. Jadi persyaratan untuk menjadi seorang legal auditor itu sebenarnya tidak, ya boleh dibilang tidak susah, tapi juga tidak mudah seperti itu. Karena yang pasti harus berlatar belakang seorang sarjana hukum. Pasti. Yang kedua, nah ini mungkin hal yang paling esensial ya, membedakan dengan profesi-profesi yang lain di dunia hukum. Nah, legal audit ini harus disertifikasi oleh salah satu badan yang sudah kita kenal di Indonesia, namanya adalah BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga untuk bisa menjadi seorang legal audit ini harus mempunyai kompetensi, di mana kompetensi tersebut diakui oleh BNSP, sehingga seorang tersebut memang bahasanya berhak menjadi seorang profesional legal auditor. Nah, sehingga ada pendidikannya nih. Seperti itu. Jadi kalau advokat kan juga ada pendidikannya sebelum dia berprofesi menjadi seorang advokat, sama legal auditor ini juga harus menempuh pendidikan dulu secara teoritis, baru setelah itu dia akan mengikuti yang namanya uji kompetensi. Nah, setelah dia lolos uji kompetensi, baru dia berhak menjadi seorang legal audit profesional seperti itu. Untuk pendidikannya itu kira-kira berapa lama ya? Atau nyampe 1 tahun mungkin? Kalau pendidikan boleh kita bilang cepat ya, nggak sampai 1 tahun Jadi cuman jadi begini, secara penerimaan teoritis materi itu cukup cepat, biasanya antara 7 sampai 14 hari. Seperti itu, tergantung dari kompleksitas materi yang akan disampaikan. Tapi untuk bagaimana kita uji kompetensi, inilah yang menjadi PR besarnya. Kadang ada yang misalkan setelah pendidikan ya, mendapatkan menempuh pendidikan legal auditor secara teori ya, itu melakukan uji kompetensi, ada yang juga tidak lulus. Seperti itu. Jadi sehingga dia harus mengulang lagi sampai lulus. Dalam arti kenapa? Karena
lulus itu beda dengan lolos ya, Mbak. Ini, nah kalau lolos mungkin lolos saja. Gitu. Tapi kalau kita berbicara sebuah kompetensi atau dia punya kemampuan yang diakui, bahkan ini nggak main-main diakuinya oleh BNSP, sebuah lembaga sertifikasi profesi. Nah itu memang tidak mudah. Jadi PR besarnya sebenarnya tidak pada masa pendidikannya, tapi pada bagaimana seorang tersebut bisa lulus dan dianggap berkompeten di dunia legal audit. Seperti itu. Mengenai legal audit tersebut itu apa sih sebenarnya tugasnya dari legal audit itu? Oke, jadi seorang legal audit ini dia berperan besar ya, untuk apalagi di era saat ini kan banyak sekali investor asing yang masuk ke Indonesia ya dari dunia internasional. Nah, fungsi dari legal audit di sini yang paling krusial adalah bagaimana dia bisa menyajikan sebuah report atau dokumen hukum yang bisa mengetahui bahwa suatu badan, suatu perusahaan atau kantor tertentu itu memang dia comply atau patuh terhadap hukum, ya. Yang kedua, dia tidak dalam masa atau tidak dalam posisi tersangkut permasalahan hukum, dan yang terakhir dia juga tidak pernah terkena permasalahan hukum. Sehingga misalkan nih perusahaan tersebut IPO misalkan membuka listing di bursa saham misalkan seperti itu. Nah itu kan harus dipastikan dulu nih perusahaan yang benar-benar bersih dalam tanda kutip ya, tidak pernah tersangkut masalah hukum, tidak sedang menjalani proses hukum ya, seperti itu, dan dipastikan kepatuhannya terhadap hukum. Jadi menurut saya 3 hal itulah yang paling krusial yang harus bisa disajikan melalui legal report oleh seorang legal audit. Jadi kegunaannya kembali lagi kalau menurut saya simpulkan, jadi seorang legal auditor ini berperan penting untuk bagaimana sih membuktikan bagaimana suatu perusahaan itu benar-benar clean and clear seperti itu. Bicara tentang perusahaan tadi itu, sebenarnya perusahaan apa saja yang membutuhkan legal audit tuh? Yang bagaimana gitu? Kalau kita berbicara perusahaan yang bagaimana yang membutuhkan seorang legal auditor, saya kira semua perusahaan membutuhkan legal auditor seharusnya kalau kita berbicara konsep dan goals daripada apa yang dilakukan oleh seorang legal auditor. Kenapa saya katakan semua perusahaan? Ya karena kembali lagi, karena perusahaan itu masih belum bisa menilai secara komprehensif tingkat kepatuhannya. Karena ya banyak faktor ya, kadang memang tenaga daripada karyawan suatu perusahaan tersebut memang belum bisa mencapai dalam tahap itu misalkan, jadi tingkat awareness-nya itu juga masih kurang gitu. Atau bahkan yang terparah memang masih ada loh perusahaan-perusahaan yang memang karena satu dua hal itu memang dia tidak comply atau tidak patuh terhadap regulasi yang ada di Indonesia gitu. Sehingga kalau tadi ditanyakan perusahaan yang bagaimana yang membutuhkan legal auditor, sebenarnya kalau saya katakan semua perusahaan akan tetapi kalau kita berbicara prioritas ya, atau khususan perusahaan-perusahaan yang bagaimana sih yang benar-benar membutuhkan jasa legal auditor, biasanya memang yang pertama adalah perusahaan yang akan listing di bursa saham. Saya sampaikan, jadi untuk menjadi perusahaan terbuka ya, supaya bisa listing sahamnya di bursa efek seperti itu, memang harus dipastikan perusahaan tersebut comply, bersih, clean and clear ya, bahasa saya seperti itu. Lalu juga perusahaan-perusahaan biasanya yang mau merger, jadi untuk memastikan bahasanya tidak ada permasalahan di kemudian hari, perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi, itu mereka memastikan perusahaan-perusahaan mungkin yang akan mereka lakukan merger dan akuisisi tersebut tidak ada permasalahan, selama ini comply, gitu kan, tidak pernah tersangkut permasalahan hukum. Dan yang ketiga, di era yang terbaru ini yang paling sering adalah dengan seiring banyaknya investor yang masuk di Indonesia, legal auditor itu menjadi yang terdepan untuk memastikan bahwa, karena nanti dari legal report atau hasil audit yang disampaikan oleh legal auditor ini akan dipertanggungjawabkan pada investor. Nah itu salah satu. Jadi memang kenapa sih kok akhirnya negara itu mau mengakui, mau memfasilitasi seorang legal auditor, karena ternyata perannya itu juga cukup cukup vital di dunia, khususnya di dunia industri ya. Jadi untuk bagaimana sih salah satunya investor bisa masuk ke Indonesia gitu kan, ya dia akhirnya bisa membuktikan bahwa di Indonesia ini perusahaannya bagus ya, perusahaannya comply, investor tertarik nih menanamkan sahamnya untuk masuk ke perusahaan tersebut. Seperti itu. Pak Gerard sendiri kan udah lumayan lama menjadi legal audit. Menurut Pak Gerard sendiri, tantangan terberatnya menjadi legal audit ini apa? Iya. Jadi memang
begini ya Mbak Reni, ketika kita berbicara kesulitan atau kendala-kendala itu memang sebenarnya yang paling kami rasa berat atau saya rasa berat adalah ketika saya menghadapi suatu perusahaan ya yang memang sebenarnya punya histori atau sejarah masa lalu yang sedikit kelam dalam tanda kutip gitu. Jadi gitu. Kenapa? Karena ada loh, makanya saya tadi sampaikan di depan, masih ada loh ternyata perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bahkan sebenarnya itu perusahaan, boleh dibilang perusahaan besar. Tapi tingkat compliance atau kepatuhannya itu masih boleh dibilang kurang gitu. Nah, jadi ketika misalkan ada orang mau merger, akuisisi atau ada investor mau masuk menyuntikkan sebuah dana ke perusahaan yang tipikalnya seperti itu. Pada saat kami mengaudit itu agak kesulitan karena akhirnya perusahaan akan berusaha menutupi nih sejarah-sejarah kelamnya tadi yang saya sampaikan. Nah, itu adalah tantangan terberat kami. Bagaimana cara kami sebagai seorang legal audit membongkar semua itu, membuka tabir-tabir itu. Karena memang biasanya kalau memang suatu perusahaan yang punya histori yang kurang bagus, saya katakan, itu mereka akan cenderung untuk defend atau bertahan. Jadi mungkin dokumentasi yang disajikan ke kami itu bukan dokumen yang sebenarnya, kadang memang juga bukan dokumen, ternyata ada dokumen ganda seperti itu. Ada juga pernah saya melakukan sebuah audit itu ternyata dokumen yang disajikan ke saya harusnya 10 cuma diberikan 5 ya seperti itu. Jadi jadi memang tantangan terberatnya adalah transparansi kalau saya bilang. Transparansi dari suatu perusahaan atau manajemen perusahaan tersebut untuk memberikan keterbukaan informasi terkait dengan perusahaannya tersebut. Barusan kan saya tanya tantangan yang menjadi legal audit itu apa. Sekarang saya tanya kalau apa yang Pak Grat nikmati saat menjadi legal audit tersebut. Ya, jadi menjadi seorang legal audit itu cukup kompleks ya. Seperti tadi sedikit banyak tantangannya sudah saya sebutkan, kendala-kendalanya saya sebutkan. Nah, kalau apa sih mungkin saya coba katakan sisi positifnya aja deh ya. Sisi positifnya menjadi seorang legal auditor ya, kita berkesempatan untuk tahu lah secara tidak langsung, walaupun kami juga tidak boleh membocorkan data-data tersebut karena kami juga terbentur dengan kode etik seorang legal audit. Tapi yang saya rasakan adalah ketika saya mengaudit suatu perusahaan, saya akhirnya tahu gitu loh, oh perusahaan misalkan manufaktur ini terkait dia memproduksi makanan, oh ternyata perusahaan makanan itu culture-nya seperti ini loh. Oh, ternyata bagaimana dia cara-cara dia untuk mematuhi regulasi itu seperti ini loh. Dan itu ternyata tidak sama walaupun sama-sama di manufaktur. Saya contohkan tadi perusahaan makanan. Terus ternyata di perusahaan minuman misalkan seperti itu. Nah, di situ juga berbeda walaupun sama-sama di perusahaan food and beverage F&B gitu. Ternyata perusahaan air minum misalkan itu juga punya culture-nya masing-masing. Jadi antara perusahaan yang satu dengan yang lain itu kan pasti punya budaya kerja yang berbeda. Nah, itu salah satu hal positif yang bisa saya rasakan ketika saya mengaudit dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu kan. Itu sih. Oh begitu, itulah suka dukanya menjadi legal audit. Pak Gatot sendiri kan selain menjadi legal audit juga menjadi advokat. Betul. Sebenarnya apa sih bedanya legal audit ini dengan profesi advokat saat melakukan LDD? Oh, LDD, oke, legal due diligence ya. Nah, jadi kalau ditanyakan sebenarnya apa sih perbedaannya legal audit dengan LDD seperti itu ya? Boleh saya katakan perbedaannya memang sangat tipis ya, Mbak Leni. Perbedaannya sangat tipis karena memang legal audit ini dikenal masyarakat itu boleh dibilang baru ya. Sebenarnya walaupun itu sudah berjalan 5-10 tahun yang lalu, tapi itu masih tergolong baru dibandingkan dengan istilah LDD atau legal due diligence yang dilakukan oleh advokat. Jadi sama-sama sih kita tuh memberikan yang namanya telaah hukum ya, atau mengupas suatu kondisi yang dialami oleh klien kami, baik perusahaan maupun perorangan. Nah, cuman yang menjadi esensial di sini, yang menjadi titik beratnya adalah LDD selama ini sepanjang yang saya tahu LDD itu masih belum dilakukan dengan standar yang pasti atau SOP yang jelas. Ya, jadi LDD di sini masih lebih menekankan kepada permintaan klien saja. Ya, klien mau apa ya itu yang diulas, itu yang dikupas oleh advokat melalui forum LDD tadi. Tapi bagaimana dengan legal audit? Nah, balik sekilas di awal saya katakan profesi legal audit ini menekankan pada sebuah yang namanya kompetensi. Nah, ketika menekankan pada kompetensi itu wajib hukumnya mempunyai standar yang jelas, yaitu yang akhirnya disebut menjadi standar kompetensi. Nah, gitu. Nah, perbedaannya itu tadi, kalau legal audit ini sudah ada standar yang jelas, SOP yang jelas,
untuk melakukan sebuah audit hukum gitu. Jadi kita juga nggak bisa hanya semata-mata mendengarkan kemauan kemauannya klien gitu, karena kami punya standar gitu. Nah itu justru sedikit banyak klien lah yang mengikuti standar kami. Jadi perbedaannya setipis itulah. Jadi menekankan kembali kepada SOP atau standar daripada kompetensi itu sendiri. Oh begitu. Ya. Sangat seru ya berbincang dengan seorang legal audit ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak oleh narasumber yang sangat hebat ini yang bisa meluangkan waktu di podcast kali ini. Mungkin itu saja dari kami. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya lebih lanjut bisa datang ke sini ke LBH Bulan Bintang Perwakilan Malang Raya ini. Untuk teman-teman semua yang sudah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.